evaluasi pembelajaran itu sih, menurut Mister? Oke, untuk evaluasi pembelajaran tuh ketika kita memberikan masukan-masukan lah kepada guru gitu. Karena em, pasti ada tujuan-tujuan khusus kan yang mereka capai dan ya itu yang mungkin harus kita berikan gitu, kayak perbaikan-perbaikan apa aja yang mereka harus kasih, dan juga mungkin ya masukan apa aja yang memang mereka harus lakukan. Ya, tujuan tutor sendiri mengadakan evaluasi pembelajaran di kelas speaking 1 itu apa? Supaya mereka bisa mencapai tujuan utama masuk kelas P1 gitu, karena kan setiap member pasti memiliki tujuan masing-masing berada di kelas itu, dan ya tujuannya biar mereka bisa memperbaiki diri ketika di kelas itu, ketika mereka dikasih masukan ataupun evaluasi. Ya, apakah tutor hanya mengadakan evaluasi di akhir proses pembelajaran? Kalau untuk pelaksanaan sendiri, evaluasinya sendiri, enggak sih. Jadi setiap saat bisa, kapanpun bisa gitu. Ketika memang mereka butuh itu akan saya coba kasih gitu. Ketika memang mereka ada kesalahan tertentu yang memang itu penting banget untuk dikasihkan, saya akan coba kasih evaluasi saat itu juga. Ya, oke. Apakah tutor mengadakan evaluasi untuk setiap kompetensi dasar? Iya, kalau itu pasti ya, karena memang setiap kompetensi dasar itu pasti memiliki goalsnya masing-masing yang memang mereka harus dapat di situ. Jadi kalau itu pasti. Ada acuan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran itu? Acuannya? Kalau untuk acuan sendiri nggak ada sih, karena kita memang melihat saat itu aja, memang apa aja yang memang perlu diperbaiki. Cuman memang kalau di speaking satu sendiri kita nggak terlalu fokus ke grammar. Jadi untuk masalah grammar kita memang nggak terlalu ngasih evaluasi tentang itu. Yang biasanya yang terpenting sih untuk masalah kayak pronunciation, kemudian gimana caranya biar lebih percaya diri lagi, atau hal yang seperti yang dasar dulu lah. Ya. Kalau dasar pemilihan evaluasi sendiri apa? Untuk dasar itu memang tergantung ya, nanti juga tergantung dari siswanya sendiri, kemampuannya teman-teman. Kalau memang mereka kemampuannya sebenarnya udah bagus banget, contohnya yang A nih kayak saya rasa dia itu udah bagus banget gitu. Nah mungkin dia udah mulai bisa dikasih pemahaman tentang grammar atau evaluasi tentang hal yang sedikit berat gitu. Tapi kalau memang membernya mungkin ada yang dia mungkin menjadi basic banget, ya hal-hal yang basic juga yang saya kasih gitu. Jadi tergantung dari tutornya juga, membernya juga sih kalau hal itu. Bentuk evaluasi proses dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa bentuk-bentuknya? Kebanyakan sih memang secara lisan ya. Jadi saya langsung ngasih memberikan evaluasi secara langsung, secara lisan kepada mereka. Ya. Bagaimana tutor membuat dan melakukan evaluasi pembelajaran? Untuk proses evaluasi sendiri memang lebih sering langsung dari saya langsung ngasih. Jadi ketika mereka memang selesai melakukan aktivitas atau kegiatannya, kayak mungkin mereka melakukan speech atau apapun itu, setelah itu biasanya saya kasih evaluasi. Jadi ketika mereka memang lagi melakukan aktivitas itu kayak speech for example, ya saya minta untuk fokus dulu, jadi nggak ada evaluasi di situ. Tapi ketika memang mereka udah selesai baru dikasih. Nah itu pun kadang ada beberapa kondisi yang saya minta teman-teman sendiri atau teman-teman yang lain itu memberikan evaluasi kepada teman yang lain gitu, karena mungkin pandangan dari teman-teman yang lain itu juga penting. Dan ketika kita mau atau teman-teman itu mau memberi evaluasi, otomatis mereka juga kayak sadar, oh ternyata hal ini perlu diperbaiki dan mungkin bisa diperbaiki oleh mereka sendiri. Ya, kalau bentuk evaluasi hasil dalam kegiatan pembelajaran berbicara itu sendiri apa? Kalau untuk hasilnya ya langsung secara lisan itu yang dikasih penting. Oke, yang menjadi syarat siswa untuk mengikuti tes atau ujian itu apa saja, Sir? Untuk syarat untuk mengikuti ujian sendiri sebenarnya nggak ada syaratnya ya, karena memang minimal pertemuan? Nggak ada. Kalau untuk masalah minimal pertemuan itu nggak ada, karena itu nanti untuk masalah pertemuan berapa kali masuknya itu memang nanti dari pihak office yang mengatur. Untuk nilainya pun juga seperti itu. Kalau untuk tesnya sendiri memang nggak ada syarat-syarat khusus apakah mereka harus masuk berapa kali, nggak ada. Kalau lama durasi tesnya berapa lama, Sir? Kalau untuk durasi waktu sendiri itu memang
mengikuti kondisi ya, karena dalam satu kelas tuh kadang jumlahnya nggak. Oke, sir. Oke, kalau untuk masalah durasi tes, kita memang nggak ada batasan waktu karena mengikuti kondisi dari kelasnya sendiri-sendiri gitu. Karena setiap kelas biasanya memiliki jumlah member yang berbeda. Ada yang mungkin jumlahnya tuh banyak banget. Sorry. Ya. Oke, sir. Oke. Untuk masalah durasi, memang dari tutor nggak ada batasan ketika kita memberikan ya, untuk masalah durasi, memang nggak ada batasan waktu karena memang setiap kelas memiliki perbedaan jumlah member yang dimana itu pasti akan menghambat ya kalau kita memberi batasan, karena mungkin ada satu kelas nih yang memiliki banyak siswa. Kalau kita memberikan batasan waktu yang sama seperti kelas yang memiliki sedikit siswa, pasti waktunya nggak akan cukup. Jadi memang disesuaikan aja dengan kondisi siswanya, jumlahnya berapa. Nanti kita akan pikirin nih kira-kira kalau jumlahnya segini itu waktu yang tepat berapa sih kayak gitu. Ya, baik. Kapan saja evaluasi pembelajaran dilaksanakan dan berapa kali dalam satu program pembelajaran? Oke, kalau itu memang Satu nggak pasti periode. ya. Kalau untuk evaluasi emang nggak ada batasan, ataupun saya sendiri nggak pernah mikirin jumlahnya berapa, karena emang kalau saya pribadi itu secara spontan ketika memang mereka ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu dievaluasi, ya mungkin akan dilakukan saat itu juga gitu. Jadi nggak ada batasan. Baik. Apakah tutor selalu memberikan tugas kepada siswa di kelas speaking 1 ya untuk setiap kali pertemuan? Ada beberapa kelas yang memang saya minta mereka untuk selalu melakukan kayak menonton video kali pertemuan. Nah, tapi ada beberapa kelas yang memang